Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bari Prasetyo dari kelas D3 2B Teknik Elektronika jurusan Elektro dengan NIM 243 1010 117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dari tugas PLC dengan dosen Bapak Jendra Dewatama. Di sini saya membuat sistem pengisian produk ke dalam box dengan cara manual. Pertama-tama saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Ketika ingin menjalankan sistemnya, perlu memasukkan input box atau jumlah box. Setelah itu, perlu menekan tombol reset agar proses counting bisa berjalan. Ini proses counting ini bisa berjalan. Ketika tombol start ditekan, piston akan menyala selama 2 detik bersama dengan konveyor, lalu mendorong box ini ke valve. S1 di sini akan mendeteksi adanya box jika sudah di sini. Lalu setelah mendeteksi, di-trigger menggunakan push button untuk mengisi box selama 4 detik. Di sini konveyor akan berhenti setelah selesai mengisi. Konveyor dan box akan berjalan ke tahap selanjutnya, yaitu pengecekan dan penataan akhir produk di dalam box. Proses ini berjalan selama 5 detik. Setelah selesai, konveyor dan box akan berjalan ke proses selanjutnya, yaitu wrapping atau membungkus box. Proses ini berjalan selama 7 detik. Setelah proses ini, konveyor dan box akan berjalan ke proses selanjutnya, yaitu pemberian kode. Di sini pemberian kode atau batch, dan setelah selesai lanjut ke pengiriman. Pemberian kode produk dan batch ini berjalan selama 7 detik. Setelah melalui semua proses tadi, Laser 5 mendeteksi dan digunakanlah push button untuk trigger agar proses counting di sini berjalan. Selama di dalam proses ini, jika sudah melewati sensor lalu di-trigger, perhitungan akan berkurang sesuai dengan jumlah input box. Di sini stop di sini akan berhenti jika sudah melewati satu proses penuh di sistem ini. Setelah itu sistem berhenti. Setelah proses satu loop ini, proses akan berhenti. Sementara reset ini bisa digunakan di mana saja. Bisa digunakan saat ini berjalan, atau ini berjalan. Nah, reset itu kan mereset dari input tadi ke output tadi. Jadi jika semisal inputnya 5, saat sistem berjalan di sini atau di sini sudah berkurang 3 atau 2, di sini bisa direset di mana saja. Untuk emergency sendiri akan mematikan semua sistem secara instan dan memulai semua dari start. Ini saya tekan, sistem semuanya akan mati seketika secara instan. Nah, lalu untuk itu untuk kembali memulai sistemnya harus tekan start dulu. Untuk tabel I/O-nya sendiri, sebentar. Ini untuk tabel I/O-nya sendiri. Untuk tabel I/O-nya ada 9 input dan 6 output. Untuk moving datanya saya tidak pakai, dan JM-nya sendiri hanya ada 1 untuk menginputkan jumlah blok yang tadi. Untuk timernya sendiri itu ada 5. Dan counternya sendiri itu ada 5. Di sini kenapa set value-nya itu cuma 1?
karena sistem berjalan hanya satu kali. Setelah itu menunggu yang lainnya selesai dulu. Kalau belum sampai selesai, push button yang tadi itu, yang di sensor tadi terdeteksi tadi itu tidak bisa ditekan, atau sensor 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi itu tidak akan memberikan sinyal. Sistem ini dinamakan hanya saya saja yang hidup. Artinya seperti menunggu yang lain selesai, kalau belum waktunya tidak akan memberikan sinyal ataupun tidak bisa di-trigger push buttonnya yang tadi. Untuk HMI-nya sendiri, ini sama seperti yang saya jelaskan yang awal tadi. Sebentar. Nah, ini untuk sistemnya. Sama yang seperti saya jelaskan tadi. Perlu memasukkan input box atau jumlah buku yang tadi. Ketika saya tekan 5, saya enter terlebih dahulu. Nah, lalu sini kenapa outputnya tidak langsung 5? Itu harus direset terlebih dahulu agar outputnya atau itunya countingnya bisa 5. Nah, seperti ini. Lalu untuk sistemnya sendiri dimulai dari tombol start. Nah, ketika start ditekan, pistolnya akan menyala selama 2 detik. Ini tadi menyala selama 2 detik. Lalu box ini akan berjalan menuju ke valve 1. Nah, ketika valve 1 ini ketika box ini berjalan sampai ke valve 1, S1 akan mendeteksi adanya box itu di valve 1. Nah, ketika S1 ini menyala, perlu menekan push button agar ini mengisi produknya ke dalam box. Lalu untuk prosesnya selanjutnya yaitu pengecekan produk dan penataan akhir. Nah, di sini kan S2-nya tadi kan menyala kan. Nah, itu perlu dipencet push buttonnya untuk agar sistemnya ini berjalan. Nah, di sini S3-nya, S3-nya menyala kan. Nah, di sini perlu menekan push buttonnya lagi agar bukti tadi bisa diproses lah di sini. Nah, ketika selesai S4 di sini akan menyala dikarenakan sinyal di sini atau bukti ini sudah sampai di sini. Nah, kita perlu menekan push buttonnya. Nah, ketika ditekan itu, konfigurasi di sini semuanya tadi itu akan berhenti. Nah, ketika sudah selesai, di sini S5-nya akan menyala. Kita perlu menekannya seperti tadi. Nah, di sini output booknya akan berkurang satu-satu sampai 0. Nah, setelah ini S5-nya tadi di trigger, nah sistem tadi akan kembali ke awal tadi. Nah, ini tadi kan otomatis pistonnya tadi akan menyala untuk mendorong booknya kembali ke awal seperti tadi. Untuk sistemnya seperti itu. Nah, di sini untuk stopnya sendiri, nah, dia tidak akan langsung stop. Dia perlu menyelesaikan satu looping terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Itu tadi akan langsung stop. Nah, untuk menyalakan kita tekan tombol start. Nah, langsung menyala seperti tadi. Ini harus ditekan setelah berurutan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Harus menunggu satunya selesai baru itunya bisa ditekan. Ini sudah saya tekan, tidak bisa. Harus berurutan begitu. Ya seperti itulah cara kerjanya. Untuk laddernya sendiri, untuk laddernya sama seperti yang di HMI tadi. Ya samalah seperti di HMI. Untuk sistemnya sendiri.
Ya kurang lebih begitulah. Sama seperti apa yang tadi. Ini saya menggunakan sistem latching. Ini untuk typing diagramnya sendiri. Typing diagramnya Sama seperti sistem yang tadi. sama seperti yang tadi. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.